Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainal Arif akan mempresentasikan tentang mata kuliah sistem digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Zainal Arif dengan NIM 12050510394 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Teddy Purnamirza ST.MM. Oke, topik pembahasan pada presentasi saya kali ini adalah yaitu cara kerja dari IC 7442 one of 8 BCD atau binary code decimal decoder. Nah, yang pertama itu tentang decoder sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang decoder. Nah, jadi decoder itu merupakan rangkaian yang dimana mengubah kode sandi menjadi kode numerik atau juga kode yang mudah dipahami dengan contoh decoder 3 ke 8 mengubah bilangan biner 3 bit menjadi bilangan oktal atau decoder BCD ke 7 segmen atau juga mengubah bilangan BCD menjadi tampilan 7 segmen dan lainnya. Nah, untuk membuat satu decoder juga itu ada beberapa gerbang-gerbang logika yang diperlukan. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama itu memilih logika keluaran. Apakah logika itu tersebut aktif atau low, atau aktif atau high. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ini yaitu membuat tabel kebenaran dari keseluruhan kombinasi masukan yang menentukan. Nah, yang ketiga itu yaitu menyusun rangkaian logika beserta dengan kombinasinya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sendiri teori tentang IC 7442 one of 8 BCD ini yaitu IC 74421 of 8 BCD atau binary code decimal ini yaitu salah satu jenis decoder yang memiliki 4 input sebagai angka biner dan 10 output sebagai angka desimal. Jadi 0 sampai 9 serta satunya ground dan satunya lagi VCC. Rangkaian IC 7442 one of 8 atau 1 sampai 8 BCD decoder ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari IC 7442 one of 8 binary code decimal. Baik, sebelumnya saya perjelas dulu. Di sini ada beberapa toggle ya. Nih toggle. Dan ini adalah toggle dan ini adalah outputnya. Nah, di sini adalah inputnya juga. Nah, saya akan memplaykan dari IC 7442 ini. Oke. Pada kondisi pertama itu awal mula toggle itu 0 ya. Toggle itu 0. Dan kita lihat semua bahwasanya di sini outputnya itu adalah 1. Nah, oke. Dan pada saat saya memasukkan toggle ini nilai 1 atau low atau bernilai 0 dan lain-lainnya akan bernilai 1 seperti di sini. Yang merah ini tandanya 1 dan yang biru itu tandanya 0. Nah, jadi pada nilai A0 ini di sini A0, A1, A2 dan juga A3 ya. Jadi untuk di sini outputnya seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini itu 1 0 1 1 1 1 1 dan sampai ke bawahnya. Sebelumnya saya ulangi lagi untuk toggle-nya ini kita buat 0 terlebih dahulu. Nah, jadi inputnya 0 dan outputnya itu dari output yang ke 0 yaitu 1 0 dan sisanya 1 dari input 1 sampai 9 itu mengeluarkan outputnya 1 atau high ya. Jadi pertama saya akan uji coba dulu. Pada saat A0 bernilai 1 seperti ini, maka outputnya bernilai 0. Nah, ini dia bernilai 0.
dan yang lainnya itu bernilai 1 atau high. Nah, itu tadi. Dan yang kedua itu pada saat A1 bernilai 1, maka outputnya yang kedua, yang ini bernilai 0. Nah, ini biru ini berarti 0, merah ini berarti 1. Nah, maka output yang kedua ini bernilai 0. Dan yang lainnya itu bernilai 1 atau high. Nah, cara kerja yang ketiga yaitu pada saat, maksudnya pada cara yang keempat yaitu pada saat A0 dan A1 di sini bernilai 1, ya, bernilai 1, maka outputnya, ya, maka output 3 bernilai 0. Nah, output 3 bernilai 0 nih dia. 3 bernilai 0 warna biru. Oke. Bernilai 0, low dan lainnya itu bernilai 1 high. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada saat A2 bernilai 1, ya, bernilai 1, kita tutup ini jadi nilai 0. Pada A2 bernilai 1, maka output keempat itu bernilai 0. Nah, ini dia bernilai 0 ya. Output yang keempat itu bernilai 0. Dan yang lainnya itu bernilai 1 atau high. Nah, yang lainnya itu bernilai 1 high. Selanjutnya itu pada saat A0. Nah, A0 ini yang di atas ini, A0 bernilai 1 dan juga A2 bernilai 1, maka output yang ke-6, di sini yang ke-6 ini bernilai 0, ya, bernilai 0 atau bernilai low, dan lainnya itu bernilai high, ya. Nah, yang selanjutnya itu pada saat output A0, A1 dan A2 itu bernilai 1. Nah, seperti ini, A0, A1 dan A2 bernilai 1, maka output yang ke-7 di sini, output yang ke-7 ini, ya, ini bernilai 0. Nah, ya, bernilai 0 atau low, dan lainnya juga bernilai 1 atau high. Nah, seperti ini, ya. Nah, selanjutnya itu pada saat A3 yaitu yang terakhir ini bernilai 1 dan yang lainnya kita matikan dulu, nilai 0. Nah, pada saat A3 ini bernilai 1, ya, inputnya bernilai 1, maka output yang ke-8 di sini bernilai 0, ya. Output yang ke-8 di sini bernilai 0. Nah, 0 atau low, dan yang lainnya itu bernilai 1 high. Oke. Nah, selanjutnya itu pada A0 dan A3. Nih, A0 dan A3 itu bernilai 1 toggle-nya, ya, toggle-nya bernilai 1. Nah, maka untuk output yang ke-8 di sini, yang ke-8 ini itu bernilai 0, low, dan yang lainnya itu bernilai 1. Oke. Nah, maka kita dapat ambil juga kesimpulan bahwasanya selain dari poin yang tadi, yang saya sebutkan tadi, maka seluruh output itu bernilai 1. Artinya apa? Setiap input yang masuk, ya, input yang masuk itu bernilai 1, maka ada salah satu dari antara output ini bernilai 0 dan sisanya itu bernilai 1, atau bernilai outputnya 1 bernilai low dan sisanya itu bernilai high. Nah, itu dia untuk penjelasan dari IC 7442 ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel kebenarannya. Nah, jadi di sini juga kita dapat tahu bahwasanya untuk tabel kebenarannya ini sama seperti yang tadi saya bilang, yaitu, nah, untuk inputnya, untuk input yang A0 itu jika bernilai 0, maka output yang 0 tadi 0, dan sedangkan output yang lainnya itu yang 1 sampai 8 tadi itu bernilai 1. Nah, seperti ini. Nah, 1 ya. Nah, ini juga penjelasan tadi yang saya jelaskan bahwasanya untuk tabel kebenaran yang ada pada IC 7442 itu, kalau salah satu kita masukkan itu input atau A1 jika toggle-nya 1 atau A2 toggle-nya 1, tetap keluaran dari IC 7442 ini outputnya itu untuk yang bernilai low atau 0 itu 1 dan sisanya itu bernilai high. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang IC decoder ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.